saya Esther Veronica. Teman-teman lihat nggak aku lagi pakai baju apa? Baju aku ini kainnya dari Samboja, yaitu di Samboja Barat, Kutai, Kartanegara. Teman-teman mau tahu nggak proses pembuatan dan pemotifan kain tersebut? Yang mau tahu, yuk ikutin aku! Halo Mbak, apa kabar? Saya Esther. Iya, saya Ibu Neni. Bu, kemarin saya lagi jalan-jalan dan dapat oleh-oleh dari teman saya baju ini. Saya kepo dan penasaran banget proses pembuatannya gimana. Mau lihat motif-motif yang lain apakah ada, Bu? Ada. Oke, Bu, saya boleh belajar bareng, Boleh, Bu? silakan. Saya pengen tahu dan pengen lihat motif-motif yang lain. Boleh. Dan ini motif-motif yang lainnya, Bu. Iya. Kalau yang ini, Motif tameng, Mbak. arti dari motif ini apa nih, Bu? Tameng ini menggambarkan perlindungan, Mbak. Ini menggunakan pewarna alami, Mbak ya, limbah kayu ulin. Limbah kayu ulin. Nah, ini motif akar ulin, Mbak. Oh, motif akar ulin. Wow, ada gradasinya gitu ya, Bu ya? Iya. Keren banget. Ini motif daun ulin dan tulang pesut, Mbak. Oke, tulang Iya. pesut. Wow. Heeh. Tulang pesutnya yang mana nih, Bu? Ini tulang pesut, ya. Kemudian ini daun ulin. Daun ulin. Iya. Ini kebetulan pewarnaannya menggunakan daun ketapang, Mbak. Warnanya lebih cerah, Bu ya. Ada satu lagi nih, Mbak. Wow. Ini yang agak lain ya, Mbak ya. Nggak Oke. kayak biasanya karena ini Iya. ada 3 warna di sini. Ini kebetulan menggunakan pewarna ulin, kemudian kita kasih gradasi warna hitam ini dengan fiksator yang lain. Ini motif apa nih, Bu? Kalau Motif boleh daun tahu. ulin juga, Daun Mbak. ulin juga ya? Iya. Tapi dengan warna yang berbeda. Iya. Pengen deh, Bu, saya lihat bagaimana proses pembuatan motifnya ini. Boleh saya lihat prosesnya? Boleh, kebetulan teman-teman lagi produksi ini, Mbak, hari ini aktif. Monggo silahkan dilihat. Tahapan awalnya tuh bagaimana sih, Bu? Untuk tahapan awal itu, Mbak, kain itu harus kita sterilkan dulu, yaitu proses mordanting. Proses mordanting itu mempersiapkan kain, kita rebus selama 1 jam dan kita diamkan, Mbak, selama 24 jam. Berarti memang tahapan awalnya ini Iya. memang lama banget, Bu ya? Nah, tadi saya di depan tadi menjemur kain setelah proses mordanting. Oh, berarti tadi yang di depan dijemur sudah selesai Sudah. disterilkan. Selesai disterilkan, selesai dipersiapkan, nanti setelah kering, Mbak, baru kain siap menerima pewarna alami melalui proses pemotifan, penjelujuran, penyerutan. Setelah itu baru kita proses pencelupan. Ini Ibu lagi ngapain nih, Bu? Ini lagi mau menggambar motifnya dulu. Harus pelan-pelan gitu, Bu ya? Iya. Supaya motifnya nggak berantakan. Jadi harus rapi-rapi. Jadi kita kalau menjelujurnya gampang juga. Dilihat memang sepertinya mudah, Iya. tapi pas dicobain, Kalau dicoba nggak susah, gampang. Ini proses menjelujur. menjelujur. Berapa lama nih, Bu, biasanya proses penjelujuran satu kain? Kalau proses menjelujur itu tergantung motif ya, Mbak. Kalau motifnya agak sulit, kadang sampai seminggu. Tapi kalau tidak terlalu sulit ya 3 hari sampai 4 hari. Ini tahap penyerutan, Mbak. Proses penyerutan ini proses yang terpenting. Yang penting. Karena kalau kita salah menyerut, nanti bisa nggak timbul motifnya. Harus hati-hati dan pelan-pelan ya, Bu ya. Ini kalau salah digulung juga pasti berpengaruh pada motifnya, Bu ya? Iya, Mbak, beda yang keluar nanti. Tidak sesuai yang kita gambar. Sebenarnya peralatan yang kami pakai ini sangat sederhana, Mbak. Iya. Ya. Kami cukup dengan karet-karet, Iya. dengan benang, dengan kelereng, dengan mutiara. Menggunakan kelereng juga, Bu? Ya, Mbak, kalau Untuk di motif apa untuk kelereng, Bu? untuk motif-motif mutiara itu, motif bola-bola gitu yang bulat-bulat tuh biasa kita menggunakan kelereng, mutiara. Kita mau proses pewarnaan Proses kain. pewarnaan kain. Ya, pertamanya kita mau rendam di pewarna ulin. Oh, pewarna ulin. Oh, ini Ya. berarti warna dari limbah ulin, Bu Iya, ya? limbah ulin. Limbah ulin. Caranya kita siram-siramin Oke. kainnya biar meresap pewarna.
Wanginya memang wangi kulit Iya. sekali sini aromanya. Berarti yang membuat cairan-cairan ini dari ibu-ibu sendiri atau memang dari luar? Dari kita sendiri, dari sekam kita aja. Kita lanjut ke kapur. Oh. Kapur ini dia supaya mengeluarkan warna. Ibu, pewarnaan begini menggunakan tangan tanpa sarung tangan itu aman? Aman, Aman, Mbak. insya Allah aman. Karena kan dia pewarna alami Pewarna aja. alami ya. Jadi bisa Jadi bisa hilang. Dan nggak membahayakan kulit juga Iya, ya? aman. Wah, wah motifnya kuat. Ini kan tadi bentuknya kita lilit-lilit aja Oh, pakai benang, iya. ini motifnya seperti ini. Oke. Ini setelah diwarnai tadi kita dedel, ini yang agak lamanya dan perlu hati-hati yang ini, Iya. Mbak. Soalnya kan kalau kita salah dedel, takutnya kainnya yang robek kan jadi Oh, oke. reject kan kita, jadi Iya. kita nggak bisa jual. Sejak kapan sih Bu mulai produksian kain di sini? Kebetulan kami sebenarnya belum lama ya Mbak ya. Kami awalnya dari pelatihan. Kami pelatihan itu di tanggal 11 bulan Februari. Bulan Iya. Februari. Kami setiap hari pelan-pelan produksi, memperbaiki motif, memperbaiki pewarnaan, dan sampai sekarang alhamdulillah. Belum ada 1 tahun tapi sudah mulai banyak sekali motif yang udah dikeluarkan nih. Berarti setiap hari ada produksian pembuatan kain atau ada hari-hari tertentu nih Bu? Kalau untuk RPS ini setiap hari sih buka Mbak Nge. Ibu-ibu di sini ini adalah ibu rumah tangga. Iya. Tetap kami arahkan untuk memprioritaskan. Keluarga. Iya, nanti Oke. setelah ada waktu senggang, beliau-beliau ini akan pegang kain. Nah, nanti kalau ada waktu memang harus berkumpul seperti ini, berkumpul di sini. Tempat produksian ini kan memang punya nama yaitu Salambar. Di balik kata Salambar nih apa nih Bu arti ataupun makna dari kata Salambar? Salambar ini Mbak bermakna kain serat alami dan pewarna alami dari Salok Api Darat, Samboja Barat. Itu arti dari Salambar Bu ya. Hmm. Luar biasa sekali. Kami ini Mbak sebenarnya bukan siapa-siapa Mbak. Ibu-ibu yang ada di sini ini adalah ibu-ibu yang rentan ekonomi. Salambar ini memperdayakan ibu-ibu yang rentan ekonomi yang harapannya bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Alhamdulillah Mbak, sejak ada Salambar ini sudah sedikit banyak membawa dampak kemajuan dari SDM dan ekonomi. Harapan kami Mbak ya, mudah-mudahan Salambar ini menjadi wadah untuk ibu-ibu mendapatkan penghasilan lebih, bisa mengembangkan kreativitas, mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya. Kain Salambar ini merupakan salah satu inovasi yang sangat amat luar biasa dan dapat menaikkan ekonomi kreatif yang ada di Kalimantan Timur, terus khususnya di Kutai Kartanegara di Samboja. Samboja Barat. Maju melesat bersama Samboja Barat. Halo semuanya, tadi kita udah lihat dan mengikuti proses demi proses pembuatan ataupun pemotifan dari kain Salambar. 100% dari pembuatan kain Salambar dilakukan oleh ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang berlatar belakang ibu rumah tangga. Esther sangat mengagumi dengan hasil tangan mereka yang begitu luar biasa. Jadi buat seluruh masyarakat, mulailah cintai dan lestarikan wastra Nusantara terkhususnya Kutai Kartanegara.